Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Warda from For English Education. So, in this first meeting as well as the first segment, I will discuss material about micro teaching. In this material, I will discuss namely describing learner. Jadi describing learner itu tentang menggambarkan pembelajaran. Ada beberapa yang dapat kita ketahui dari gambaran pembelajaran. Yang pertama itu saya akan bahas usia. Jadi usia adalah faktor utama dalam keputusan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Orang-orang dari berbagai usia memiliki kebutuhan, kompetensi, dan keterampilan kognitif yang berbeda. Sedangkan untuk orang dewasa, kita dapat mengharapkan lebih banyak menggunakan pemikiran abstrak. Beberapa orang juga mengatakan bahwa anak-anak belajar bahasa lebih cepat daripada orang dewasa, menurut Finker 1994. Bahwa dengan bahasa akuisiasi dijamin untuk anak-anak hingga usia 6 tahun terus dikompromikan sejak saat itu sampai tak lama setelah masa pubertas. Dan di bagian selanjutnya kita akan mempertimbangkan siswa pada usia yang berbeda. Seolah-olah semua anggota dari setiap kelompok umur adalah sama. Namun perlu diingat juga bahwa setiap siswa adalah individu dengan pengalaman berbeda, baik di dalam maupun di luar kelas. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa hanya dapat digeneralisasi dan tergantung pada perbedaan dan motivasi dan belajar individu. Jadi dari faktor yang pertama yaitu dari penggambaran pembelajaran tentang usia, kita dapat kelompokkan lagi menjadi beberapa urutan. Yang pertama itu young children, mulai dari anak kecil. Jadi terutama di sini itu yang berusia 9 atau 10 tahun. Jadi pembelajaran di sini berbeda dari anak yang lebih besar, remaja dan orang dewasa dengan berbagai cara, antara lain itu yang pertama, mereka merespon makna bahkan jika mereka tidak mengerti kata-kata individual. Terus yang kedua, mereka juga sering belajar secara tidak langsung daripada secara langsung. Ketiga, mereka juga menerima informasi dari segala pihak, belajar segala sesuatu dari sekitarnya. Jadi di sini itu mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Yang keempat, pemahaman mereka juga datang tidak hanya dari penjelasan, tetapi dari apa yang mereka lihat dan dengar. Terus yang kelima itu, mereka menunjukkan antusiasme untuk belajar dan keingintahuan tentang dunia sekitar. Jadi anak-anak itu pengetahuannya lebih besar daripada orang dewasa. Mereka ingin mengetahui apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan di sekitar mereka. Terus yang keenam ini, mereka memiliki rentang perhatian terbatas, kecuali aktivitas sangat menarik. Mereka dapat dengan mudah bosan, kehilangan minat setelah 10 menit atau bahkan lebih. Jadi, dalam karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa guru yang baik pada tingkat ini perlu menyediakan makanan kaya pengalaman belajar yang mendorong siswa mereka untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber, bekerja dengan siswa secara individu dan dalam kelompok untuk mengembangkan hubungan yang baik. Jadi di sini itu antara guru dan siswa perlu kerjasama yang baik untuk menghasilkan pembelajaran yang baik pula nantinya. Terutama untuk kalangan anak-anak di bawah seperti TK, SD, pembelajaran yang baik sangat diperlukan dan kerjasama yang baik juga sangat diperlukan antara guru dan anak, antara guru dan siswa dalam young children ini. And the next, yang kedua itu adolescent atau remaja. Jadi sudah diterima secara luas bahwa salah satu masalah utama dalam masa remaja ialah, kita ambil contohnya misalnya di bagian barat,
Pencarian identitas individu yang memberikan tantangan utama bagi kelompok usia ini, terlepas dari kebutuhan untuk harga diri dan persetujuan teman sebaya, mereka dapat memprovokasi dari menjadi mengganggu, seperti kebosanan yang mereka rasakan. Namun, meskipun benar remaja dapat menyebabkan masalah disiplin, biasanya mereka akan jauh lebih bahagia jika masalah seperti itu tidak ada. Mereka mungkin mendorong guru hingga batasnya, tetapi mereka jauh lebih bahagia jika tantangan itu dipenuhi. Jika guru benar-benar berhasil mengendalikan mereka, dan jika itu dilakukan dengan cara yang suportif dan konstruktif, sehingga dia membantu dan berteriak, menurut Hermer 1998. Siswa juga harus didorong untuk menanggapi teks dan situasi dengan pemikiran dan pengalaman mereka tersendiri. Dan yang ketiga itu adult learners atau pelajar dewasa. Pembelajaran bahasa dewasa terkenal karena sejumlah karakteristik khusus. Antara lain itu, yang pertama, memiliki berbagai macam pengalaman hidup untuk menggambar. Yang kedua, mereka memiliki pola belajar sendiri. Yang ketiga, cenderung lebih disiplin. Dan yang keempat, memiliki pemahaman jelas tentang mengapa mereka belajar, apa yang mereka dapatkan darinya. Sebaliknya, mereka mungkin memusuhi kegiatan belajar mengajar tertentu yang memperaplikasi pengajaran yang mereka terima sebelum dalam karir pendidikan sebelumnya. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Alan Rogers, generatives ini berkaitan dengan seberapa banyak pembelajaran yang telah terjadi dalam kehidupan orang dewasa sebelum mereka sampai pada pengalaman belajar yang baru. 1996. And the next, yang kedua itu adolescent. Jadi kita masuk pada tahap B, yaitu learner difference atau perbedaan pembelajaran. Jadi pada bagian ini itu kita melihat sejumlah pendekatan untuk menggambarkan perbedaan antara peserta didik, termasuk teori multiple intelligence dan neuro-linguistic programming. Jadi dua cara yang memandang pembelajaran yang telah memancing minat besar di antara para guru dan perancang materi. Yang pertama itu aptitude, bakat. Yang kedua good learner, karakteristik, yaitu karakter pelajar yang baik. Ketiga, learner style atau gaya belajar. Yang keempat, language level atau tingkat bahasa. Kelima, individual variation atau variasi individu. Dan yang keenam itu apa yang harus dilakukan tentang perbedaan dari individuan tersebut. Jadi yang bagian C, motivation atau motivasi. Motivasi sangat penting untuk keberhasilan sebagian besar dalam bidang pembelajaran. Tanpa motivasi semacam itu, kita hampir pasti gagal dalam melakukan apa yang diperlukan. Jadi motivasi ini sangat penting, maka masuk akal untuk mencoba dan mengembangkan pengetahuan kita tentang itu. Jadi di sini itu apakah semua siswa termotivasi dengan cara yang sama, dan apa peran guru dalam motivasi siswa, serta bagaimana motivasi dapat dipertahankan. Yang pertama itu yang definisi motivation. Pada level paling besar, motivasi adalah semacam dorongan internal yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, serta yang ditunjukkan oleh Heidegger Brown. Pandangan motivasi yang sadar mencakup faktor seperti kebutuhan, aktivitas, stimulasi, serta pengetahuan baru dan peningkatan ego, menurut Brown 2000. Dan adapun pendapat dari Marianne Williams dan Richard Burden yang mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan gairah kognitif yang memicu keputusan untuk bertindak. Sebagai akibatnya, ada upaya intelektual dan fisik yang berkelanjutan sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menurut Williams dan Burden pada tahun 1997. Mereka melanjutkan untuk menunjukkan bahwa kekuatan motivasi itu akan tergantung pada seberapa besar nilai individu menempatkan hasil yang ingin dicapai. Dan yang kedua ini source of motivation, yaitu sumber motivasi. Ada berbagai sumber motivasi, yaitu yang diantaranya the society we live in. Jadi ini adalah motivasi yang berada pada masyarakat tempat kita tinggal. Yang
kedua ini significant others atau orang lain yang signifikan. Yang ketiga itu the teacher, jadi motivasi dari guru. Yang keempat the method, jadi metode. Adapun motivasi yang biasanya kita dapat dari metode-metode yang kita temui. Yang ketiga ini initiating and sustaining motivation, memulai dan mempertahankan motivasi. Yang pertama itu diantaranya goals and goal setting, jadi penentuan sasaran tujuan. Jadi yang kita tentukan ini yaitu sasaran yang akan kita tuju. Yang ke B, learning environment atau lingkungan belajar, seperti di sekolah maupun di rumah. Kita dapat memulai dan mempertahankan motivasi itu dari lingkungan belajar kita sendiri. Dan yang ketiga itu interesting class, kelas yang menarik. Jadi kita dapat mempertahankan motivasi itu dari kelas yang menarik. Dengan kelas yang menarik kita akan dapat belajar dengan baik pula. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.